Sesuai request teman-teman kemarin, hari ini aku pulang menuju ke Jakarta dari Padang naik bus Al Hijrah yang sleeper menggunakan sasis Volvo B11R Euro 5. Bagaimana perjalanannya? Apakah senyaman itu? Tonton videonya sampai selesai. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Mari kita mulai perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari kota Padang, Sumatera Barat. Jadi pagi hari ini aku akan pulang ke Jakarta lagi setelah kemarin, semalam lebih tepat ya, baru aja tiba di Padang naik bus Transport Express Jaya. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, perjalananku naik bus Transport Express Jaya dari Kampung Rambutan menuju ke Solok kemarin ya. Jadi sampai Solok terus aku lanjut naik travel. Silahkan nonton video sebelumnya. Dan pagi hari ini langsung pulang lagi ke Jakarta. Jadi aku di kota Padang ini cuman 10 jam teman-teman. Langsung ke Jakarta lagi. Hari ini aku akan naik bus Al Hijrah karena kemarin di video Transport Express Jaya itu banyak banget yang request aku naik bus Al Hijrah. Padahal sebenarnya udah pernah naik bus Al Hijrah beberapa bulan lalu, tapi banyak yang penasaran dengan bus Volvo-nya. Oke, kalau gitu. Ini sekarang baru jam setengah 8 pagi. Seperti biasa aku nginep di Jalan Andalas ini ya. Ada penginapan di situ kayak guest house. Enak tempatnya, kayak homey banget. Dan ini mau cari sarapan dulu karena busnya itu berangkatnya jam 10 pagi, jam 9:50. Jadi mau cari sarapan dulu. Nanti kalau udah sarapan baru kita menuju ke kantor perwakilan atau agennya dari Al Hijrah di Bypass gitu. Ini aku jalan kaki ke Jalan Andalas depan itu. Jalan utama, namanya Jalan Andalas gitu. Oke, kita lanjut lagi kalau sudah di kantor perwakilan atau agennya dari Al Hijrah Padang. Oke, sekarang jam 9 pagi, aku sudah berada di agen atau kantor perwakilannya dari Al Hijrah Padang. Ini ada di Jalan Bypass kilometer 8 Kuranji. Pokoknya di bypass inilah, persis di pinggir jalan. Di seberangnya kantor Epastar dan juga Putra Pelangi. Jadi kalau teman-teman naik ojek online ke kantornya Al Hijrah, ketiknya itu Epastar aja. Karena kalau ketik Al Hijrah itu di Gojek nggak keluar. Kalau ngetik ke Epastar ada tuh. Jadi tinggal nyebrang aja atau teman-teman minta turunnya di depan kantornya Al Hijrah. By the way, kalau teman-teman belum nonton video sebelumnya yang waktu aku naik Transport Express, di video itu aku bilang kalau aku pengen naik Al Hijrah tapi yang Scania, yang kelasnya Royal Platinum atau kursi biasa. Tapi sayangnya hari ini tidak berangkat karena penumpangnya baru 2 orang saja. Jadi kalau yang Royal Platinum itu dia akan berangkat kalau penumpangnya minimal 15 orang baru berangkat. Kalau penumpangnya di bawah 15 dia tidak berangkat busnya. 29 Mei 2025 hari libur, tanggal merah, tapi penumpang Royal Platinumnya Al Hijrah kurang banget. Dan jadinya aku naiknya yang sleeper Volvo. Ya ini sesuai dengan teman-teman request ya. Kita lihat dulu tiketnya seperti apa. Jadi tiketnya kayak gini. Masih sama seperti tiket Al Hijrah yang terakhir kali aku naikin. Terus di sebelah sininya ada yang Scania. Ini kelas yang Royal Platinum yang pengen banget aku naikin tapi belum kesampaian. Di sini ada lembar arsipnya. Tuh ya. Ada tulisannya Mas Arkan TF Lunas. Jadi kemarin aku transfer. Kemudian kita lihat bagian dalamnya untuk si tiketnya ini.
Di halaman pertama, kita akan melihat syarat-syarat perjalanan bus Al Hijrah. Ada 18 poin, alangkah baiknya kita baca semuanya sampai poin ke-18. Kemudian ini untuk tiketnya, ada tiket print-printan biasa seperti ini. Kita lihat dulu ya. Di sini ada tulisannya Armada Sumatera, bus A1, LBS, BKS. LBS itu Lubuk Basung menuju ke Bekasi. Suite Family 39 Volvo B11R. Jadi ini busnya Suite Family 39 kursi. Ada namanya Mas Arkan, TF Lunas. Terus di sebelah sini ada harganya. Nomor kursinya 16C, belakang banget. Dan ini untuk tiket fisiknya seperti ini tulisannya. Dari Padang menuju ke Jakarta, satu orang, tanggal 29, berangkatnya jam 9 lewat 20 menit. Terus di sini ada namanya, ada ongkosnya berapa. Aku transfer langsung lunas, nggak pakai DP-DP-an. Karena udah pede pasti berangkat ya. Terus bagian belakangnya kayak gini. Ada nomor-nomor dari agen atau kantor perwakilannya Al Hijrah di Jabodetabek dan juga Bandung. Yang mana agen-agen Al Hijrah di Jabodetabek ini hampir semuanya udah pernah aku hubungi dan tidak direspon. Makanya kenapa aku 2 kali nih naik bus Al Hijrah, semuanya dari Padang. Karena dari Jakarta ini nih agen-agen Jabodetabek udah pernah aku hubungin, nggak ada yang ngerespon sama sekali. Jadi ini sih yang perlu diperhatikan sama Al Hijrah tuh, agen-agennya tuh lebih aktif aja ngebalesin WhatsApp atau angkat telepon dari penumpang gitu ya. Jangan terpaku sama penumpang offline yang datang ke loket aja, tapi lebih aktif di WhatsApp dan juga teleponnya, biar penumpangnya nambah banyak. Karena aku yakin banyak sekali penumpang yang seperti aku, sebelum datang ke loket telepon dulu atau WhatsApp dulu, pasti itu banyak banget. Dan kalau nggak direspon, sayang banget ngebuang penumpang, ngebuang calon penumpang maksudnya. Gitu sih. Tapi untuk yang agen Padang ini bagus banget. Dia fast respon, jam berapapun aku WhatsApp pasti dibalas dengan cepat. Luar biasa. Nah ini di depan kita, ini sudah berdatangan penumpang Epastar. Jadi Epastar nih kayaknya berangkat 2 hari ini. Ini menuju ke Palembang. Aku juga belum pernah naik Epastar dari Padang ke Palembang. Ini dari Pariaman ya ke Palembang. Yang sebelah kiri ini dia single glass. Cakep banget nih. Kapan-kapan kita coba deh naik Epastar dari Padang menuju ke Palembang. Terus ini ada Putra Pelangi menuju ke Medan. Oke, jadi kita tunggu bus Al Hijrah datang. Kalau sesuai dengan jadwalnya jam 9 lewat 20 menit. Tapi sebenarnya sekarang udah jam 9 lewat 20 menit dan belum datang bisnya. Seperti biasa, waktu itu aku juga pernah naik bus Al Hijrah, datangnya telat lumayan lama. Ya inilah, namanya di jalan kita nggak tahu ya. Jadi, nah kita liatin ini, anak main layangan dulu ini. Tuh. Terbang nih bentar lagi nih. Sekarang jam setengah 10 pagi, ini aku masih di tempat Epastar dan ini aku baru pertama kalinya lihat bus Epastar yang menggunakan mesin depan Mercedes-Benz 1623. Kalau mesin depan ini dia di bagian belakangnya, karena tidak ada mesinnya, jadi ini tuh kan jadi bagasi ya. Dan ini manis banget loh teman-teman. Nah, ini sebelah-sebelahan dia beda ya. Di sini yang mesin belakang, ini yang mesin depan. Jadi manis banget ya dia ya, karena dia liverinya bisa full gitu loh. Tuh, kalau ini kan dia liverinya dia kepotong sama grill, jadinya begini. Nah, kalau yang mesin depan, karena dia mesinnya berada di depan dan belakangnya ini kap bagasi, jadinya liverinya bisa full. Tuh, manis banget, asli. Menyenangkan ya. Lihat Epastar pakai mesin depan seperti ini. Dan ini salah satu unit terbarunya, bisa dilihat dari plat nomornya 0430. Jadi, ya baru bulan lalu lah dia rilisnya. Gitu. Wah, ini wishlist banget sih. Aku pengen naik ini nih. Epastar mesin depan. Seru banget. Kapan-kapan kita coba ya. Nggak tahu nih jadwalnya setiap hari apa enggak nih unit mesin depan seperti ini. Nomornya itu nomornya 003, ini nomornya 050. Jauh banget perbedaannya ya. Oke. Ya. Kita kembali ke seberang ke tempatnya Al Hijrah. Itu penumpangnya udah banyak banget.
Sekarang jam setengah 11 siang, jam 10 lewat 25 menit. Bentar lagi katanya busnya mau masuk ke sini. Ini telatnya udah 1 jam lebih. Karena kalau kita lihat di timetable-nya, di agennya itu ada timetable teman-teman. Jam berapa di mana, jam berapa di mana itu ada. Dan harusnya masuk ke sini itu jam 9 lewat 15 menit. Ini salah satu PR-nya Al Hijrah adalah manajemen waktunya sih. Kalau memang sudah ada timetable-nya, ya ditepati timetable-nya. Karena kalau enggak, mending nggak usah ada sekalian. Karena jadinya penumpangnya yang kasihan ya. Harusnya berangkatnya jam segitu, tapi molor gitu loh. Dan kalau udah telat dari awal, seperti ini, ke belakangnya akan telat terus. Udah mundur 1 jam berarti dari jadwal seharusnya. Ya udah, kita tunggu. Bentar lagi busnya masuk, dia datangnya dari arah sana. Kita tunggu ya, jam berapakah dia sampai ke agen atau kantornya di bypass ini. Oke, sekarang jam 10 lewat 40 menit, akhirnya datang juga bus yang akan mengantarkan aku dari Padang menuju ke Jakarta. Tapi aku sejujurnya belum tahu ya, turunnya nanti di mana. Kalau nggak di Pondok Pinang, ya di Kampung Rambutan. Kalau nggak, ya di Pulau Gebang, antara 3 itu. Jadi kita langsung lihat aja busnya seperti apa. Yuk, ini penumpangnya banyak banget dong. Ini kan totalnya ada 39 kursi. 20-nya naiknya dari sini, teman-teman. Sebanyak ini. Karena memang sekarang hari liburan, penumpangnya dari Padang ini memang banyak sekali ya. Agen Al Hijrah Padang ini. Tuh, sebanyak ini penumpangnya guys. Luar biasa. Jadi, 60% penumpangnya naiknya dari Padang, teman-teman. Mantap banget ya. Agen Al Hijrah Padang tuh mantap lah. Nah, kita bahas sedikit tentang busnya. Jadi, ini busnya menggunakan sasis Volvo B11R. Bodinya dia pakai bodi Laksana SR3 yang sleeper alias suite class. Nah, ini totalnya ada 39 kursi. Terus dia sudah pakai Laksana SR3 yang terbaru ya. Jadi seperti ini untuk bentukannya. Dan dia tipenya yang Neo Ultimate R. Ini kelas paling tingginya dari Laksana SR3. Gitu. Warnanya aku suka banget sih, dia dark gray gitu. Jadi kesan mewahnya tuh dapat banget, dan ini unitnya kelihatan unit yang dirawat dengan baik ya. Tapi ini velgnya kenapa diwarnain hitam ya? Tuh, velgnya loh dicat ini. Jadi kira-kira seperti itu aja untuk di bagian eksteriornya. Kita masuk ke bagian interiornya. Let's go. Wih, berat banget nih. Apa itu isinya ya? Kopernya digotong berempat. Nah, jadi ini ramai sekali. Lagi antri untuk masukkan barang bagasinya. Sebanyak ini. Jadi kita langsung masuk aja yuk. Kita dari belakang aja deh masuknya. Let's go. Oh, ini mau masuk aja antri nih. Oke. Wih. Oke, sekarang aku sudah berada di kursiku. Ini adalah kursi nomor 16C. Kenapa aku pilih kursi di sini? Karena lihat posisi kakinya tuh. Dengan tinggiku 175 cm, itu masih ada jarak ke depan. Tuh. Jadi kakinya nggak mentok. Enak banget ya. Dan ini posisinya dekat sama toilet. Tapi sebenarnya bukan cuma itu aja alasannya. Karena aku kehabisan tiket nomor paling depan. Padahal pesannya udah dari kemarin. Ya karena sekarang hari liburan ya. Jadi
penumpangnya banyak sekali dan udah pada booking jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Mari kita lihat ada apa aja di dalam sini, di kursinya atau di ruangan kita ini. Pertama kita akan melihat 2 buah tirai di bagian belakang dan juga di bagian depan. Jadi ada 2 tirai seperti ini. Kita bisa tutup tirainya supaya kita mendapatkan ruangan dengan privasi yang lebih. Tapi kalau suite kelasnya Laksana seperti ini, dia tuh nggak private banget sih, karena di belakangnya nih bolong. Dia bisa diintip dari belakang ya. Kayaknya harusnya ada tirai juga di sini deh. Jadi bisa ditutup dari belakang, dari depannya juga. Kalau kita cuma dari belakang, karena dari depannya ini langsung ke toilet atau ke tangga turun. Nih, pintu tengah ya. Tuh. Jadi bagian depannya ini kita nggak bisa lihat orang depan. Tapi kalau di belakang, kita bisa diintip sama orang dari belakang. Gitu. Nah, kemudian di sini yang berubah dari Laksana SR3 yang biasa aku naiki adalah biasanya lower AC-nya itu ada di sebelah kiri di sini nih. Tapi untuk unit ini dia pindah ke sebelah kanan seperti ini untuk lower AC-nya. Dan di sini seperti biasa ada AC yang bisa diarahkan kanan kiri, depan belakang, bisa ditutup juga AC-nya. Terus di sebelah sini ada lampunya, cuma belum dinyalakan ya. Switch-nya dari depan. Kemudian ada chargernya, ada USB dan ada Type-C gitu. Terus di sebelah sini ada tempat penyimpanan, ada 2 buah cup holder dan ada 1 space ya, lumayan buat naro-naro barang di sebelah sini. Ada tirainya lagi di sini, ada 2 untuk nutup yang depan dan juga nutup yang belakang, kaca yang lebar banget ini gitu. Tapi sayangnya di sini kita agak terhalang dengan tulisan Euro 5-nya ya. Tuh, agak terhalang sedikit. Terus di sebelah sini juga ada AVOD-nya, audio video on demand, yang dia ada bracket-nya seperti ini. Jadi bisa diarahkan kanan kiri, terus maju mundur juga bisa. Tapi tetap aja posisinya jauh banget ya dari jangkauan tangan kita tuh. Enaknya tuh AVOD-nya itu dikasih bracket-nya di sebelah sini deh. Jadi kita operasikannya bisa langsung sambil rebahan gitu loh. Karena kalau ini kita harus duduk tegak dulu baru bisa menggapai si audio video on demand-nya. Ini nyalainnya gimana nih? Mana tombol nyalainnya ya? Oh, ini nih. Tombolnya ada di belakang, guys. Ada di sebelah sini. Oh, dia pakai merek Asuka. Mahal ini Asuka. Dan dia bagus. Ketika kita nyalakan, dia langsung muncul fasten your seatbelt. Dan ini sudah Android 12. Android terbaru. Dia udah Cortex A55 prosesor. Jadi operating sistemnya ini. Ya. Halo. Nah, ini aman ya, Mas? Aman, Mbak. Nah, makasih. Nah, ini untuk audio video on demand-nya, dia base-nya tuh Android. Jadi mengoperasikan si AVOD-nya ini sama kita seperti mengoperasikan Android. Nih, kita bisa ke setting kalau mau nyalakan hotspot dari HP dulu baru bisa connect ke sini. Tuh ya. Tethering si hotspotnya. Terus ini untuk volumenya, kita bisa kecilin dari sini, besarinnya dari sini untuk volumenya. Terus kita bisa ke ini ada movie. Kalau kita pencet movie, dia ada filmnya ya. Tuh, sudah ada filmnya, guys. Wih, ada film agak lain. Wah, ada Transformer. Bagus filmnya. Ada edukasi apa ini? Kisah-kisah Nabi. Ya ampun, baru sekali naik bus isinya ada kisah Nabi. Bagus banget, keren. Terus ada video anak-anak. Wih, filmnya Nusa loh. Keren banget, asli keren. Dan ada lagi musik. Ada musiknya tuh 2 doang tapi. Terus kalau teman-teman nggak cukup dengan apa yang ada di sini, teman-teman bisa ke apps. Dan di apps-nya ini harusnya ada banyak aplikasi itu. Ada YouTube juga, ada Prime Video, terus ada Play Store, ada Chrome-nya juga kalau mau browsing. Keren, karena dia audio video on demand-nya dia pakai head unit kayak mobil biasa ya. Ini Asuka kan mereknya head unit mobil, jadi kita bisa mengoperasikan dengan maksimal dan independen. Dan dia nggak lemot, cepet banget prosesornya gitu. Keren Al Hijrah untuk unit yang
Volvo ini. Bagus banget. Tapi ada satu hal yang dari pertama kali aku naik Al-Hijrah sampai sekarang itu belum ada pembenahan adalah rak sepatu. Tidak ada rak sepatunya di sini. Jadi kalau kita lihat ke gangway-nya, nih teman-teman lihat ya. Tuh. Tuh. Berantakan banget untuk sendal-sendalnya tuh. Ya kan? Berantakan banget. Jadi nggak tahu kenapa ya. Rak sepatu tuh sebenarnya nggak krusial sih, cuma buat kita yang mendambakan kerapihan di dalam bus, terus juga kebersihan, itu tuh jadi krusial gitu loh. Karena ya ini unitnya unit mewah, tapi ketika masuk dan berantakan bagian dalamnya, entah mengapa feel-nya jadi agak gimana gitu. Ya teman-teman ngerti lah kayak gimana maksudnya ya. Oke, tapi overall ini enak banget. Kursinya dia bagus. Ini di bagian kakinya dia agak turun gitu. Jadi kaki bisa lebih relax. Terus juga ini perpaduan warnanya bagus, merah hitam. Di sini juga ada merahnya lagi. Di sininya ada merahnya lagi. Di sini ada merahnya lagi. Di atasnya ada merahnya lagi. Terus ada wood panelnya. Jadi di tempat kita duduk itu benar-benar nyaman banget. Dan ini posisi tempat dudukku agak di tengah. Jadi oke banget posisinya. Karena kenapa? Jauh dari ban, semakin sedikit dari guncangan yang kita rasakan gitu. Jadi kalau teman-teman mau naik bus, mau cari posisi paling nyaman, carilah posisi di tengah-tengah busnya, yang jauh dari ban depan dan jauh dari ban belakang. Itu guncangannya jauh lebih sedikit dan kita bisa istirahat jauh lebih nyaman dibandingkan kita dekat sama ban depan atau ban belakang. Gitu teman-teman. Sedikit tips ketika naik bus mencari tempat yang nyaman. Dan wih, ada yang nangis, ya ampun, sedih sekali. Nggak enaknya aku yang sering bepergian seperti ini sering ngelihat orang nangis kayak gitu. Karena ya kita nggak tahu ya, ditinggal pergi untuk kerja berapa lama, ditinggal pulang, terus untuk kembalinya berapa lama kita nggak tahu. Jadi sering ngelihat sedih-sedih seperti ini. Aku lebih sedih lagi sih, nggak ada yang nyariin. Jadi aku turun lagi. Sebenarnya aku tuh pengen duduk depan dulu di sebelah driver sampai lewati Sitinjau Lawik atau sampai Solok lah, biar kita bisa lihat view Sitinjau Lawik ya. Tapi ini lagi diaturin sama agennya karena penumpangnya penuh banget. Bahkan sampai ada yang duduk depan. Jadi satu orang pindah ke kursiku dulu dan satu orang pindah duduk di tengah dulu. Gitu. Penuh banget. Hampir jam 11 siang akhirnya kita mulai bergerak dari kantor perwakilannya Al-Hijrah di Jalan Bypass Padang, Sumatera Barat, kilometer 8 Kuranji. Ini kita mundur ya, karena kalau ke depan putar baliknya tuh jauh banget, jadi lebih baik kita mundur terus langsung putar balik di sini teman-teman. Dan ini aku duduk di depan sampai ke Solok supaya kita bisa lihat Sitinjau Lawik di siang hari. Oke, ini kita sudah putar balik. Enaknya bus dengan sasis tronton seperti ini, manuver-manuver seperti U-turn gini tuh enak banget karena dia radius putarnya jadi tidak terlalu besar. Nah, ini Epastar dengan nomor 003. Ternyata itu berangkatnya besok, guys. Dan ini aku duduk di depan, enak banget bisa selonjoran kayak gini, teman-teman. Nah, ini untuk AC-nya dia pakai AC Songse. Tuh, fan-nya dia paling full ya. 3 fan-nya. Dan seperti inilah kondisi di bagian depan. Ini kelihatan banget unit yang sangat dirawat dengan baik sih, teman-teman. Bersih banget interiornya. Seperti biasa dari jalan bypass ini kita belok kiri di sini. Kalau lurus ke sana ke arah Muko-Muko Bengkulu. Nah, aku juga belum pernah tuh teman-teman naik angkutan umum dari Padang menuju ke Bengkulu tapi lewat Muko-Muko. Waktu itu pernah ada yang komen tuh, ada travel ke daerah Bengkulu via Muko-Muko. Coba teman-teman komen lagi deh, travel apa ya dari Padang ke Bengkulu via Muko-Muko.
kecil aja ya. Nah, yang sangat benar ada. Kadang nggak lupa ya. Standar terus. Angkat terus. Nanti kita bertahan. Hari ini jalan benua. Benua. Nah, ini teman-teman, enaknya pakai sasis premium dengan power besar ya. Ini kan kita naik bus dengan sasis Volvo B11R 450 horsepower. Ketika ditanjakan seperti ini, nanjaknya tuh no effort teman-teman. Bener-bener tidak ada kesulitan gitu loh nanjaknya. Santai banget. Dan ini hanya memakai yang automatic dengan mode yang power, jadi nggak perlu dimanualkan aja udah sangat cukup untuk nanjak-nanjak yang curam seperti ini. Apalagi kalau pakai mode manual ya, lebih enak lagi nanjaknya. Makassar Palu itu berapa hari itu? 3 hari. Nyebrang kan? Enggak, Enggak. full darat. Ih, baru ini. Salaknya baru. Baru dicat. Baru dicat. Bukan salah itu. Apa itu? Bengkuang. Bengkuang. Ya. Oh, kirain nama Solo itu salak. Bukan? Enggak. Oh. Salah Medan itu. Setelah meninggalkan Sitinjau Lawik, ini jalanannya langsung menurun terus teman-teman. Dan kalau di sini jalannya udah bukan cor-coran lagi, tapi sudah beraspal. Ya lebih baik lah ya dibanding cor-coran, karena cor-coran itu dia lumayan bergelombang jalanannya. Terus kalau di sini udah turunan dan nggak terlalu berkelok-kelok lagi. Tuh enak banget kan jalanannya, mulus banget. Dan seperti ini jalanannya sampai ke kota Solok. Plusnya lagi kalau pakai sasis premium seperti Volvo B11R ini, kita nggak perlu banyak-banyak ngerem kaki. Cukup dengan retarder aja level ketiga itu sudah sangat mengurangi kecepatan dari busnya. Oh, jago ada. Kejak. Ya. Nah, ini tempat aku turun kemarin waktu naik bus Transport Express Jaya. Di sini teman-teman. Jadi kemarin aku turun di sini karena busnya itu menuju ke Padang Panjang, tidak ke Kota Padang. Kayaknya kecil. Adin dong. Hah? Tinggal. Cari MPM ya. Hebat. Ya udah ada kali. Seperti inilah Terminal Bareh Solok di siang hari. Untuk Al Hijrah kita muter dulu ke belakang ya, sama seperti ANS karena perwakilannya itu ada di belakang, jadi harus agak memutar. Nah di sebelah kiri kita ini adalah pasar apa namanya aku juga kurang paham ya, tapi di sini tuh kayak ngirim-ngirim komoditi seperti bawang tuh banyak banget nih. Nih ngirim bawang nih 1 truk. Terus bagian belakangnya luas teman-teman.
Di Terminal Bare Solok ini nggak tahu kenapa kayak kita dibawa ke tahun 80-an, 90-an gitu teman-teman. Jadi kayak terminalnya tuh vintage sekali ya. Terminal legend lah bisa dibilang. Kayaknya dari dulu sampai sekarang ini terminal nggak berubah bangunannya, layoutnya. Nah itu ada unit Al Hijrah lagi, itu yang dari Payakumbuh. Oke, sekarang jam 1 siang kita tiba juga di Terminal Bare Solok, dan di terminal ini akan dilakukan transit penumpang dari bus yang kita naikin dan juga dari bus yang Suite Kombi. Jadi hari ini Al Hijrah memberangkatkan 2 unit, yang ini sama bus yang kita naikin. Kalau ini dia dari Bukit Tinggi, jadi ada perpindahan penumpang. Dari bus kita aja ada 8 penumpang yang pindah dari sini ke sini. Bedanya apa? Ya bedanya kalau ini dia kombi, alias ada kursi biasa di bagian depannya. Jadi belakangnya sleeper, depannya kursi biasa atau yang kelas platinum ya. Kayaknya gitu. Nah, kalau yang bus kita ini full semuanya sleeper. Nah, ini lagi dipindah-pindahin barangnya. Unit ini juga sama ya, dia memakai Volvo B11R 450 horsepower, karoseri Laksana juga, SR3, velgnya hitam juga. Kayaknya semua unitnya warnain hitam gini ya. Tuh, dicat hitam velgnya. Ganteng banget sih unitnya ini. Terus bagian depannya sepertinya udah dimodif-modif juga. Kalau ini julukannya adalah Capung Reborn. Ah, ini artisnya nih teman-teman, dari bus Al Hijrah. Kemarin banyak banget yang request aku naik ini, Capung Reborn. Emang kalau ini tuh unitnya kenapa sih teman-teman? Aku ngeliat unitnya kayak ya udah sama aja. Di vannya bagian depan kurang lebih sama seperti bus yang kita naikin. Dia ada wingletnya di sini, tapi wingletnya dia warna chrome tuh. Terus ada lampu strobo 3 baris di bawah, ada 3 lagi di atas. Ada lampu ininya, nggak tahu ini lampu apa namanya, sama seperti Nior Duta Agam. Terus ada lampu tembaknya di sini. Ini nyala ketika lampu jauh ya. Tapi lampu seperti itu works banget sih. Dia bener-bener terang ketika malam. Terangnya tuh sampai ke pohon-pohon, sampai ke rumah-rumah orang gitu loh. Oke, jadi di sini cukup lama berhentinya karena perpindahan penumpang itu. Ada sate di sini. Terus banyak makanan, dan kita tuh di sini diberikan waktu juga untuk ke musola dan juga toilet karena berhentinya cukup lama.